bisa terselesaikan. Itu namanya berpikir komputasional. Silakan dibaca Arifina, apa itu berpikir komputasional? Berpikir konsep komputasional. Komputasional adalah berpikir komputasional adalah konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kita berpikir secara teratur dan sistematis. Itu namanya berpikir komputasional. Dan cara berpikir komputasional itu ada apa aja itu? Coba Kelan, apa aja itu kan? Pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, ini adalah tata cara atau langkah-langkah dalam kita berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi sistem? Coba dibaca. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dibagi. Nah, ada permasalahan besar itu jangan kita lihat dulu masalahnya yang besar. Kita pecahkan dulu masalah-masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pertamanya kalau sudah ketemu masalah besar, kita pecahkan dulu yang dinamakan dengan dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola alias mencari kesamaan antar kegiatan yang sering berulang dalam suatu masalah. Nah, jadi dalam suatu permasalahan itu yang sering terulang-ulang, yang sering diulang-ulang itu apa? Dalam menyelesaikan masalah kita buat dulu. Yang ketiga ada abstraksi. Coba abstraksi. Coba Stanford baca abstraksi itu apa? Yang ketiga ya, abstraksi. Apa itu abstraksi? Apa itu abstraksi? Relevan. Nah, jadi kita fokus dengan masalah yang penting. Jangan fokus dengan masalah yang tidak penting, diabaikan dulu. Dalam suatu permasalahan, kita fokuskan, kita pisahkan mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu namanya abstraksi. Kemudian yang terakhir ada namanya algoritma. Coba apa itu algoritma itu? Andini. Nah, kita membuat langkah-langkah, disusun langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah. Di bawah materi itu ada gambar.
Pola. Nah, kita sudah dapat bentuk C itu. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Tadi kita memikirkan hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang penting dalam membuat teh apa aja? Harus ada? Berarti penting kan? Harus ada gula, harus ada teh, ada air panas, ada gelas dan sen. Itu penting. Warna kremos penting tidak? Merek gula. Kemudian besar kecilnya ini penting tidak? Tidak. Jadi kita bisa, jangan kamu pusing nanti buat teh. Bu, aku mau buat teh. Kremosnya warna hijau. Penting tidak itu dalam membuat teh? Nah, berarti kita pisahkan yang tidak fokuskan dengan masalah yang penting. Sekarang algoritma, langkah-langkah. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita membuat teh? Yang pertama, bagaimana kita buat teh ya? Itu namanya algoritma. Bagaimana tata caranya pertama? Memasukkan gula. Itu algoritma namanya, harus sistematis masukkan gula. Kemudian apa lagi? Memasukkan teh, itu namanya algoritma. Langkah. Sudah masukkan teh, apa lagi? Masukkan air panas. Kemudian apa lagi? Apa dibiarkan seperti itu? Diaduk. Nah, proses pembuatan teh yang kita lakukan ini adalah setelah melewati langkah-langkah ini, namanya berpikir komputasional. Menurut kamu ada banyak permasalahan yang akan kita hadapi. Contohnya dalam belajar di rumah. Itu adalah permasalahan. Bagaimana tata cara kita menyelesaikan masalah itu supaya berpikir komputasional secara sistematis dan teratur dan tepat kena sasaran. Itu gunanya berpikir komputasional. Sudah paham tentang berpikir komputasional? Kalau paham, sekarang ibu ada tugas dikerjakan secara berkelompok. Permasalahannya di sini yaitu memecahkan masalah dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, ada komposisinya. Kamu pecahkan masalah itu. Apa saja yang perlu dilakukan dalam membersihkan kelas? Kan banyak, misalnya pungut sampah, menyapu, mengepel. Itu adalah dekomposisi supaya tujuannya supaya kelas apa? Bersih. Kemudian ada juga yang namanya pengenalan pola yang kita lakukan setiap hari, yang diulang-ulang. Apa itu kalau bersihkan kelas yang kita sering ulang? Menyapu. Apa lagi? Menghapus papan tulis. Itu adalah pengenalan polanya yang diulang-ulang. Abstraksi itu yang tidak penting. Kira-kira dalam membersihkan kelas apa yang tidak penting? Warna sapu penting tidak? Nah, berarti itu adalah hal yang tidak penting. Kemudian apa lagi misalnya? Warna pel itu kan tidak penting. Itu termasuk abstraksi. Kemudian langkah-langkah. Algoritma ini adalah langkah-langkah dalam membersihkan kelas. Nah, itu tentang, jadi dipecahkan masalahnya tentang menjaga kebersihan kelas. Dikerjakan secara umum. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Silakan ditulis nanti maju ke kelompok. Dikerjakan bersama-sama. Jangan sama-sama.
Sudah? Yang kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ibu yang menuju atau kamu mau maju sendiri? Kalau ibu yang menuju harus maju. Berarti kelompok 2. Silakan Devina maju. Akan memajukan dulu. Yang lainnya simak perhatikan. Saya Retina perwakilan dari kelompok 2 akan menjaga kebersihan kelas dan berpikir komputasional. Pertama, rekomendasi yaitu menyapu, membuang sampah, dan membersihkan papan tulis. Dua, pola untuk membersihkan papan tulis, membuang sampah, sapu warna kuning besar kecil papan tulis. Algoritma menyapu, membersihkan papan tulis, membuang sampah. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Cara berpikir komputasional menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas menurut kelompok 2. Silakan duduk, Retina. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju, siapa perwakilan kelompok? Saya bersedia perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan cara menjaga kebersihan kelas dengan berpikir komputasional. Satu, rekomposisi. Membersihkan warna papan tulis. Merapikan kelas ini. 2, pola. Menyapu, menempel. 3, abstraksi. Warna sapu, warna latte, warna kotak sampah. Algoritma menyapu, hapus papan tulis, dan membuang sampah, menjaga kebersihan kelas. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan yang terakhir kelompok berapa lagi? 3. Silakan maju kelompok 3.
yang tidak